Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa setia dan taat terhadap sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Jangan pernah keluar dari garis yang telah beliau wariskan, karena itulah jalan keselamatan. Satu-satunya jalan selamat adalah ketika kita berada di bawah naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Aku tinggal kalian di atas jalan yang terang, di atas hujjah yang sangat jelas. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siang. La yazihu anha illa halik. Tidak ada yang keluar dari jalan itu, menyimpang dari jalan Nabi, illa halik, kecuali dia pasti akan binasa. Maka pegang erat terus sunnah Nabi, genggam terus, walaupun kata Nabi berpegang teguh dengan sunnah beliau di akhir zaman itu kal qabidi alal jamr, sama seperti menggenggam bara api, panas dia. Tapi kalau dipegang terus mungkin baranya padam, tapi tangan kita melepuh, tidak apa-apa, karena disitulah keselamatan, disitulah kebahagiaan. Akan ada banyak tantangan-tantangan, tapi kalau kita pikir-pikir, tantangan yang kita hadapi tidak ada artinya dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi terdahulu. Kita apalah tantangannya? Paling dicemeh, paling diberikan gelar-gelar yang nah ini, sebutlah gelar-gelar itu, capek sendiri nanti itu yang kasih gelar itu. Ketika kita bertahan dan ketika yang menghina itu sudah mulai ikut belajar, ternyata pada akhirnya memang yang benar itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang diangkat pada malam hari ini adalah perkara-perkara yang dapat merusak ibadah puasa. Ketika kita bicara soal merusak, fikih membahas dalam dua bentuk. Ada yang diistilahkan dengan mubtilatus siyam, rusak tapi batal. Itu perkara-perkara yang kalau terlaksana berarti puasanya batal. Kalau puasanya batal berarti harus diulang. Itu mubtilat. Tetapi ada pada bagian yang kedua, tidak dibahasakan dengan mubtilat yang membatalkan, tapi para ulama membahasakannya dengan mufsidat. Dari kata fasad, berarti merusak. Puasanya tidak batal, tetapi pahalanya tergerus. Sah puasanya, tapi nol hasilnya. Capek-capek puasa, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan dusta, kalam dusta, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan minum, itu Allah tidak butuh.
ditinggalkan makan, ditinggalkan minum, tapi tidak bisa meninggalkan kalam kadzib, kalam dusta, kalam bohong, maka berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka kedua pembahasan ini saya kira sudah menjadi ilmu bagi kita bersama. Tinggal kita mengulang-ulang, mengingat-ingatkan kembali, dan kita tidak bicara soal muktilat yang membatalkan makan, minum, berhubungan suami istri, itu batal sehingga puasa harus diulang. Sekarang ada orang yang tertipu, walaupun puasanya sah, apa bukti sah? Dia tidak harus mengulang. Jadi selesai Ramadan, tidak ada utang puasa, orangnya selesai dari awal sampai akhir. Cuma pahalanya habis. Nah, inilah yang akan kita coba insya Allah bahas dalam waktu yang singkat, perkara-perkara yang dapat merusak ibadah atau pahala puasa Ramadan. Ada, kalau kita tengok kadang disebutkan 5, itu angka 5 itu bukanlah hal yang baku. Karena kalau dikumpul 1, 2, 3 bisa sampai 10. Cuma ketika dibahas 5 itu yang terpenting ini. Yang paling penting. Kita akan coba lihat satu persatu. Perkara yang akan membuat puasa kita sia-sia tidak berarti. Yang pertama sekali itu adalah ketika kita tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan syirik. Ketika kita tidak mampu meninggalkan perbuatan syirik. Syirik itu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Yang akan memberikan kita pahala siapa? Allah. Sekarang Allah itu yang kita syirikkan. Dia yang melarang syirik, lalu kita lakukan juga. Sementara yang akan memberikan kita pahala adalah Dia. Bahkan yang akan rusak nanti dengan perbuatan-perbuatan syirik kita bukan hanya ibadah puasa saja, tapi semua amal soleh kita akan menjadi sia-sia di sisi Allah kalau syirik masih tetap dilakukan. Apa kata Allah? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Nah, itu lah diharamkan surga. Sedangkan puasa kita berharap surga. Ada Abu Umamah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan ke saya satu amalan, kalau saya kerjakan saya masuk surga. Nabi bilang apa? Puasa. Alaika bisiyam, hendaklah kamu berpuasa. Berarti puasa menggiring kita menuju surga. Tadi Allah bilang apa? May yusyrik billah, siapa yang syirik, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Berarti kalau kita puasa yang diharapkan surga, tapi jika syirik Allah haramkan surga itu, berarti hilang semua arti dari puasa yang kita laksanakan. Ini persoalan syirik bukan persoalan sederhana, bukan persoalan sepele. Ini persoalan asas, ini persoalan fondasi. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, semua mereka dasar awal dakwahnya adalah memberantas kesyirikan. Semua nabi. Dari awal sampai akhir. Kita kalau bicara pemberantasan syirik tentu dimulai dari Nabi Nuh. Karena pada masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Lebih kurang 10 abad. Yang ada hanya kemaksiatan. Karena tidak semua kemaksiatan dalam bentuk syirik. Dan kemaksiatan pertama yang terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh
Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala ahaduhuma wa lam yataqabbal minal akhar. Ini Qabil Habil itu dosa pertama, kemaksiatan pertama, tapi tidak dalam bentuk syirik. Syirik pertama kali terjadi pada masa umat Nabi Nuh, ketika mereka bangunkan patung-patung untuk orang-orang yang soleh. Ada namanya Suwa, ada Yawus, ada Yamuk, ada Nasar, ada Wud, yang dalam surat Nuh itu orang-orang soleh semua. Awalnya tidak untuk disembah, awalnya hanya sekedar agar diingat-ingat lah. Kalau nampak orang baik, dia nampak pula dia datang keinginan kita untuk berbuat amal saleh. Dan itu bisikan dari syaitan. Alangkah baiknya kalau seandainya kalian buatkan patung untuk orang-orang soleh ini, biar semangat ibadah kalian tidak hilang, karena nampak terus orang soleh ini. Dibawalah patung itu. Generasi awal masih selamat, generasi berikutnya masih selamat juga, tapi dah mulai agak salah paham. Generasi ketiga benar-benar yang disembahnya adalah patung. Ketika mereka menyembah patung, itulah Nabi Nuh diutus. Maka Nabi yang pertama memberantas persoalan kesyirikan adalah Nabi Nuh. Kalau kita temukan dalam buku-buku akidah, ada yang bilang Rasul pertama adalah Nuh, tapi Nabi pertama adalah Adam. Ada kita bisa menemukan itu. Kenapa disebut Nuh yang pertama? Yang memberantas kesyirikan yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Terus Nabi berikutnya, semua konsep dasar dakwah mereka adalah tauhid dan memberantas kesyirikan. Jadi ini tak masalah sepele ini. Karena Allah dia tidak ingin untuk disyirikkan. Syirik itu secara sederhana, kita berikan kerja Allah kepada selain Dia, yang seharusnya hanya Allah yang melakukan. Sekarang kita serahkan ke orang lain. Yang mengabulkan doa kita siapa? Allah. Nah, sekarang kita minta ke orang mati. Syirik tak? Syirik. Yang melindungi kita dari musibah, dari bahaya siapa? Allah. Sekarang kita minta selamat itu dari tangkal, dari jimat. Mahal pula beli itu. Kalau mau kaya, kita minta kaya dari siapa? Kepada siapa? Allah. Kita berikhtiar, kita bekerja, tapi kita berdoa kepada Allah. Sekarang enggak. Ada orang jual batu. Batu itu katanya kalau dibeli bisa kaya. Padahal yang jual miskin. Kalau betul lah batu itu bikin kaya, enggak kan dijual gitu. Dia enggak nambah rekeningnya, masa mau dijual bola batu itu. Jadi syirik itu membuat akal kita tidak sehat. Jadi perbuatan syirik itu pertanda akal seseorang sudah tidak sehat lagi. Tidak lurus cara berpikirnya. Itulah contoh yang tadi. Minta selamat dari yang tidak mampu memberikan keselamatan. Jadi syirik itu secara sederhana intinya menyerahkan sesuatu yang hanya untuk Allah diberikan kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada enggak orang berdoa kepada selain Allah? Ada, berarti syirik. Atau ada enggak orang membawa-bawa selain Allah bersamaan dengan Allah? Allah gak bojanya disebut juga, tapi mesti disebutkan yang lain bersamaan dengan itu. Kalau enggak seolah-olah enggak doa enggak akan diterima kalau enggak disebut namanya. Tawassul namanya itu. Dan itu juga bagian dari syirik. Kalau ingin puasa kita tidak sia-sia, kalau ingin semua amal soleh kita dalam Ramadan ini tidak sia-sia, tidak rusak, tinggalkan semua kesyirikan. Karena syirik sekali lagi akan membuat semua kebaikan menjadi terhapus dan sia-sia. La in asyrakta
la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik, maka la yahbatanna amaluk, batal amal-amalmu. Ini selesai juga kewajibannya, tidak ada utang puasa orang, tapi di sisi Allah tidak ada artinya, tidak bermakna sama sekali, karena Allah yang kita syirikkan, maka Allah murka. Oleh karena itu, yang pertama sekali, luruskan tauhid, bereskan semua semak-semak kesyirikan yang mengganggu akidah kita. Betapa banyak hari ini orang-orang mengajak kepada perbuatan yang sesungguhnya itu adalah syirik, tapi ingin disebut tidak syirik. Banyak taskik, banyak kita diragu-ragukan, dibuat kita ini menjadi terpedaya. Karena yang menyampaikan orang-orang bersorban 7 meter sorban di kepala. Jadi ada membuat orang menjadi terpukau. Oh, ini yang menyampaikan ini ulama besar ini, tidak mungkin dia salah. Maka kebenaran tidak dilihat dari siapa datangnya. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dilihat, oh kalau fulan tuh nyebut betul tuh, enggak. Al-haq, Al-Quran was sunnah. Apa yang disebutkan Allah dalam Quran, apa yang disampaikan oleh nabinya dalam hadis, jika yang tadi itu sejalan dengan kedua itu, ambil. Tapi jika bertentangan, siapapun yang menyampaikan, tapi bertentangan dengan Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Karena kebenaran tidak diukur dari siapa yang menyampaikan, tapi diukur dari apa sumber yang dia pakai. Banyak orang hari ini sujud ke kuburan aja menurut dia tidak menjadi satu kesalahan. Padahal sujud hanya kepada Allah. Ada kuburan kiai itu 50 meter dari situ ada merangkak tuh. Merangkak menuju kuburan. Kalau 50 meter sebelum sampai sudah merangkak, kira-kira sampai di kuburan dia ngapain? Kalau bukan menyembah kuburan itu. Padahal yang disembah hanyalah Allah. Maka yang pertama sekali yang akan merusak amal saleh kita, puasa kita, bacaan Quran kita, tarwih kita, yang pertama sekali adalah perbuatan syirik. Maka bereskan terus tauhid kita. Seringlah duduk di majelis ilmu, sering bertanya kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, mana yang syirik, mana yang tauhid, agar jelas oleh kita kedudukan yang sesungguhnya. Dan jangan sama sekali terpengaruh kepada seperti yang tadi saya katakan, karena banyak sekali ajakan-ajakan kepada yang sesungguhnya adalah syirik, tapi itu dianggap bukan syirik. Menyembelih kerbau saja lalu kepalanya dihanyutkan ke sungai, itu aja dia ingin menganggap bukan sebagai sebuah kesalahan. Tabayyun dulu Ustaz. Apa mau tabayyun kan? Ya kan? Sedekah, apa istilah? Sedekah laut. Orang di darat ini banyak tidak makan. Aneh ke laut pula ada sedekah. Siapa yang makan? Jin. Berarti dia membesarkan jin. Jin itu kalau dipuji-puji besar dia. Tapi kalau dihina bisa sebesar lalat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jin adalah makhluk yang paling lemah. Tapi ketika kita ikut membesarkannya, maka dia jadi besar. Jadi kalau nampak jin depan kita besar, nanti berarti kita membesarkan dia. Tapi kalau dihina dia, jangan ikuti sama sekali ajakan dia. Dia bisa lebih kecil dari lalat. Kan begitu dalam riwayat kan ada bilang seperti itu. Dan satu, aku tidak bisa panjang-panjang poin-poinnya. Yang pertama, syirik. Berarti harus tinggalkan syirik. Yang kedua,
Yang akan merusak amal soleh kita selama Ramadan adalah ria. Ria itu sebenarnya juga menjadi bahasan bagian dari syirik. Bahkan ketika para ulama membagi-bagi, ada syirik akbar, ada syirik asgar, yang kecil, yang besar. Yang asgar ini sebenarnya syirik itu tidak ada yang kecil. Itu para ulama membagi syirik itu besar kecil itu untuk memudahkan kita memahaminya. Maka syirik itu jangan dipandang besar kecilnya, tapi pandang siapa yang kita syirikkan. Maka akan menjadi besar semua. Tapi ria itu memang sering diistilahkan sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa alasannya? Apa dalilnya? Benarkah ria akan membuat amal kita sia-sia? Benar, berdasarkan kepada hadis Nabi. Ada di antara hadis Rasulullah SAW, dia mengatakan yang pertama kali masuk neraka adalah qari'ul Quran. Lah, yang pertama kali masuk neraka adalah qari'ul Quran, yang membaca Quran. Nabi jangan baca Quran malam. Apa maksudnya? Tengok penjelasan Nabi sendiri yang menyebut dalam hadis itu. Nanti di hari akhirat dipanggil qari'ul Quran, alim. Orang alim termasuk yang duluan masuk neraka. Mujahid, yang baca Quran, Allah nanya, kenapa kamu lakukan itu? Kata yang membaca Quran, qara'tu, saya baca Quran itu ya Allah karena kamu. Tapi Allah bilang apa? Kazabta, engkau bohong. Qara'tal Quran liyuqala laka annaka qari. Kamu dulu baca Quran supaya orang sebut-sebut kamu sebagai orang yang hebat, suaranya mantap, baca Qurannya, qari internasional, al-hafiz. Itulah tujuan kamu dulu. Allah pasti tahu apa yang ada di hati kita. Bahkan Allah lebih tahu isi hati kita dari kita sendiri. Maka Allah bisa bilang, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu membacanya karena supaya disebut sebagai orang yang suaranya bagus. Wa qad qila, sebutan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Berarti yang diinginkan sudah dapat. Fasuhiba ilan nar, diseret dia ke dalam neraka. Sebabnya berarti ada pada persoalan niat yang bukan karena Allah. Dipanggil lagi yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah. Kenapa kamu dulu lakukan itu? Saya lakukan karena kamu ya Allah. Allah pastikan di hari itu, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu melakukan itu, kamu berjihad, kamu berjuang supaya disebut-sebut sebagai pemberani, disebut sebagai orang yang hebat. Berarti tujuannya bukan karena Allah, ria. Waqad qila, sebutan itu sudah kamu dapatkan. Berarti yang kamu inginkan sudah dapat. Kalau sudah dapat yang diinginkan, tidak ada bagian akhirat lagi, karena yang diinginkan sudah dapat. Kalau yang kita inginkan itu surganya Allah, nanti di akhirat Allah akan kasih surga itu. Tapi kalau tujuan ibadah kita untuk dunia kita, kita akan dapatkan dunia kita, tapi tidak ada bagian di akhirat lagi. Itu semua sudah kamu dapatkan. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke dalam nerakanya Allah. Orang alim dipanggil lagi, kenapa dulu kamu rajin belajar? Kok kamu jadi orang alim dulu? Itu saya lakukan karena kamu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Dulu semua itu kamu lakukan supaya dipanggil-panggil sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Berarti tujuannya untuk dipuji-puji oleh manusia. Waqad qila, itu pun sudah kamu dapatkan. Karena sudah dapat yang diinginkan, maka di akhirat gak ada bagian lagi. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula. Jangan-jangan nanti ditanya, kenapa dulu kamu puasa? Kenapa kamu dulu tarwih? Karena kamu ya Allah. Kata Allah, kazabta.
Itu kerugian yang besar. Itu kerugian yang tidak ada lagi kerugian sesudahnya. Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan kazabta. Kalau Allah yang sudah bilang kazabta, kita tidak bisa lagi. Kalau di dunia masih bisa perbaikan-perbaikan. Kalau ada laporan yang kurang-kurang, kwitansi yang kurang, di dunianya bisa perbaiki. Tunggu lu Pak Auditor, kasih saya waktu sehari, saya cari buktinya. Di akhirat ada. Ketika Allah sudah bilang kazabta, kamu bohong, berarti selesai sudah. Dan yang diinginkan di dunia sudah didapatkan, berarti di akhirat tidak ada lagi bagian. Nah maka ikhwati fillah, ikhlaskan diri kita. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, dan tidak ada sedikit pun perlunya kita berbuat untuk orang itu, tidak ada. Karena orang itu tidak akan bisa memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Dan untuk apa juga kalau dilakukan untuk orang? Apa sebenarnya akan kita dapatkan kalau kita dapat pujian orang? Kan buat rugi aja. Maka sekali lagi, puasa kita karena Allah, tarawih kita karena Allah, baca Quran kita karena Allah, sedekah kita karena Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, mesti kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Yang berikutnya, yang akan membuat sia-sia amalan kebaikan kita adalah memfitnah, menggunjing, menghibah. Itu semua akan menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Qad syatama hadza wa sabba hadza, dimaki ini, difitnah ini, di pokoknya kemana dia pergi ada aja yang difitnah. Kemana dia bercerita ada aja ghibah. Tapi yang kami sebut itu betul Pak Ustaz. Karena betul itu lagi Pak. Kan dalam hadis kan itu kan. Zikruka akhaka fima yakram. Kamu menyebutkan apa yang ada pada saudaramu, dan saudaramu itu tidak suka itu untuk disebutkan. Tapi betul kata sahabat. Kalau betul, itulah ghibah. Justru kalau tidak betul, dosa lah jadi. Yang disampaikan tidak benar. Benar saja tetap menjadi dosa, apalagi kalau tidak benar. Kalau bicara fitnah sering tidak benar. Tapi kalau ghibah memang untuk hal-hal yang benar adanya. Cuma kawan kita tadi tidak suka itu untuk disampaikan. Dan betapa banyak lidah-lidah manusia hari ini yang begitu mudah untuk memfitnah, begitu mudah untuk menyampaikan sesuatu, tapi isinya adalah fitnah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada nanti di antara manusia datang menghadap Allah pada hari akhir dengan amal soleh kajibali Tuhama, sama seperti bukit. Ada bukit Tuhama namanya di Yaman, itu bukit besar. Dia membawa pahala kebaikan sebanyak itu, besar sekali karena kebaikannya banyak. Tetapi sepulan dighibahnya, yang ini dimakinya, yang ini difitnahnya, semua orang kena fitnah. Akhirnya kebaikan itu pindah ke orang-orang yang tadi. Habislah kebaikan dia tadi. Puasa, pernah dia puasa dalam hidupnya 20 tahun, 20 kali. Habis dibagi-bagi. Ternyata masih ada orang yang difitnah juga. Maka dosa yang tadi justru pindah ke dia. Kebaikannya pindah ke orang lain, dosa orang lain pindah ke, karena tidak ada lagi kebaikan yang mau dibarter. Habis sudah. Waqad syatama hadza, waqad syatama hadza. Berarti
Bisa saja ibadah kita banyak dalam Ramadan ini. Karena memang Ramadan ini adalah bulan ibadah. Tetapi kalau seandainya lidah kita tidak bisa kita tahan dalam memfitnah, dalam menghibah, ingat kebaikan-kebaikan yang banyak itu kita transfer nanti ke orang lain. Maka Rasulullah SAW sangat mengajak umatnya agar lisan itu dijaga. Rasul bilang apa? Siapa yang bisa menjaga dua hal, saya jamin untuknya surga. Pertama lisan, kedua kemaluan. Kalau dia bisa jaga lisan, bisa jaga kemaluannya, jaga kehormatannya, tidak berbuat zina, tidak mendekati perbuatan zina. Rasul apa? Atmanu lahul jannah. Saya jamin untuknya surga. Kalau Rasulnya sudah bilang seperti itu, tidakkah kita ingin untuk mendapatkannya? Kalau sahabat dulu Nabi langsung bilang kan, sebulan masuk surga, sebulan masuk surga. Kita ini tidak pernah disebut-sebut sama Nabi, karena kita tidak ada pada masa itu. Tapi mungkinkah kita mendapatkan jaminan surga? Mungkin dengan cara yang tadi. Itulah contohnya. Siapa yang bisa menjaga dua ini, saya jamin untuknya surga. Berarti Rasulullah menjamin. Lisan wal faraj, lisan dan kemaluannya, kehormatannya. Nah, ini persoalan lisan. Betapa banyak orang yang mengucapkan sesuatu tanpa dia sadari, tapi ternyata menimbulkan kerusakan besar di tengah-tengah masyarakat. Sepele kata-katanya, sekali ucap dilontarkan tanpa dia sadari, ternyata bisa menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, betapa banyak orang yang hanya ucapan sederhana tanpa dia sadari, ternyata bisa menimbulkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kita tentu saja yang kita inginkan adalah bagaimana lisan kita menjadi sumber kebaikan yang kita ucapkan, hendaknya menjadi sesuatu bibit yang tumbuh untuk berkembang di tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai sesuatu api yang bisa membakar atau menghancurkan masyarakat. Itu Imam Bukhari itu hanya karena mendengarkan satu ungkapan. Ada muridnya bilang, ya Imam, alangkah baiknya kalau seandainya kamu kumpulkan untuk kami hadis-hadis yang sahih. Hanya itu ungkapannya. Dan kata Imam Bukhari, itulah yang tertanam di hati saya. Maka mulai saat itu, berdasarkan berawal dari kata-kata tadi, saya coba kumpulkan. Jadilah Sahih Bukhari. Berarti ungkapan sederhana membuat orang punya referensi dalam beragama. Kitab terbaik setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Ada ungkapan Imam Malik, Imam Syafi'i bilang begini, kitab terbaik setelah Al-Quran adalah Muwatta Imam Malik. Tapi ada ungkapan lain adalah Sahih Bukhari. Imam Syafi'i mengucapkan kata-kata itu sebelum muncul kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari berkembang sesudahnya. Imam Malik sebelumnya. Imam Malik yang menulis kitab Muwatta. Kenapa disebut Muwatta? Muwatta itu ya tawafa, karena disepakati kebenaran yang ada di dalamnya. Maka disebut sebagai Muwatta. Diterima oleh siapa saja ulama yang ada pada masa itu. Dan Imam Malik benar-benar menulisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Datanglah informasi kepada Imam Malik. Apa katanya? Ya Imam, ada banyak pula orang yang nulis kitab Muwatta juga namanya. Jadi dalam berbeda Imam Malik. Imam Malik kan menulis kitab namanya Muwatta. Ada pula ulama-ulama lain yang nulis yang namanya juga Muwatta. Apakah Imam Malik merasa tersaingi? Enggak. Baguslah kalau ada kitab-kitab hadis banyak. Tapi ungkapan Imam Malik, dia bilang begini, makana lillahi fahuwa bakin. Sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti bertahan lama. Terbukti sekarang yang ada hanya Muwatta Imam. Muwatta yang lain tak mana-mana begini. Mungkin karena tidak karena Allah sehingga habis
begitu saja. Berarti amalan kita memang harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah. Itu salah satu dari landasannya bahwa fitnah, menghibah itu membuat ibadah kita menjadi sia-sia karena nanti akan kita transfer kepada orang lain. Maka Nabi memberikan solusi. Kalau terlanjur untuk menghibah, maka memohonlah keampunan untuk diri kita dan juga untuk dirinya. Ucapkan Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampuni saya, ampuni juga dia. Nah, itu untuk untuk memfilternya. Kalau Allah mengampuni, berarti itu bisa termaafkan kita dan dia. Karena kalau kita mau ghibah, dia benci disebutkan. Kenapa benci? Berarti itu tidak baik. Nah, dia juga kita minta ampunkan kepada Allah supaya Allah mengampuni hal-hal yang telah tersalah yang dia lakukan. Mudah-mudahan itu bisa membuat dosa kita terampuni jika sudah terlanjur. Tapi jangan jadikan ini sebagai ghibah aja dulu katanya, nanti berdoa katanya. Allahumma firli walahu. Besok ghibah lagi. Allahumma firli. Sama ini. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Benar-benar tahu. Maka ketika kita sudah beristighfar, itu bukan untuk diulang kembali. Beristighfar ikutkan dengan taubat. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Coba amati baik-baik ayat ini. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabbmu, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah. Istighfar, bertobat. Apa maksudnya? Apa bedanya? Istighfar lil madhi, at-taubah lil mustaqbal. Meminta ampun kepada Allah apa yang telah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan dan bertaubat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Maka dikumpulkan di situ istighfar dengan taubat. Tapi kalau disebutkan satu-satu, maka maknanya sama. Disebut istighfar, dalamnya terkandung taubat. Disebut taubat, di dalamnya terkandung istighfar. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka berarti ada titik yang membuat dia berbeda. Satu lil mustaqbal, dan satu lagi untuk lil madhi. Dan ikhwati fillah, ada lagi banyak poin. Saya tambah satu lagi. Berbohong. Pas jam 10. Satu lagi. Berbohong. Berbohong itu membuat puasa kita menjadi tidak bermakna. Maka kan ada hadis yang tadi itu. Man lam yada qaulaz zur. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan bohong. Falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh pada puasanya. Allah tidak butuh pada dia menahan lapar, dia menahan haus. Yang diinginkan oleh Allah bukanlah kita tersiksa dari menahan lapar dan haus itu. Tidak makan, tidak minum. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Saat kita berpuasa, kita dilarang melakukan sesuatu yang halal. Coba. Airnya halal enggak? Halal. Tapi saat puasa enggak boleh. Ini makanan bapaknya nih, halal enggak? Tapi saat puasa enggak boleh. Maka saat berpuasa kita terlarang melakukan yang halal. Istri kita halal enggak? Saat puasa? Nah, orang-orang yang sudah mampu meninggalkan yang halal, endakkah dia mampu meninggalkan yang haram? Kan itu intinya. Kalau yang halal saja bisa kita tinggalkan, halal lah. Masa yang haram tidak bisa ditinggalkan? Kalau sudah bicara yang haram, tidak pun puasa tetap menjadi haram. Ini kapan baru menjadi haramnya? Saat kita puasa. Kalau sudah di luar puasa, maka menjadi halal. Nah, kalau itu saja kita bisa, maka seharusnya
meninggalkan yang haram itu tentu akan lebih mampu lagi. Dan salah satu yang paling diharamkan oleh Allah dan Rasul adalah berkata bohong. Nah, kini berkata bohongnya apa cuma lo puasa? Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Tidak ada kebutuhan Allah terhadap lapar dan haus dia. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana kita mampu untuk meninggalkan sesuatu yang benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir sekali. Kalau kita baca ayat-ayat Ramadan, keselesai 5 ayat Ramadan setelah uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna sampai pada akhirnya la'allahum yattaqun. Sesudahnya apa? Allah langsung bicara tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan batil. Apa kata Syaikh'i Muhammad Salim rahimahullah? Ketika ayat puasa selesai, Allah langsung bicara tentang harta batil, jangan dimakan. Orang-orang yang akan terhindar dari memakan harta batil adalah orang-orang yang sukses puasanya. Tahu dia mana yang harta anak yatim, mana yang harta. Tahu dia mana yang harta pengurus, mana yang harta duafa. Ini kadang enggak, ini pengurus dia tapi yatim tuh dia. Yang duafa senggol juga sih. Kalau sukses Ramadannya, sukses puasanya, maka mudah bagi dia. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta batil. Maka buah daripada puasa itu luar biasa. Baik, ikhwati billah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Selalulah memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari semua perbuatan yang membuat amal soleh kita menjadi sia-sia. Jangan sekali-kali lakukan, jangan kerjakan untuk manusia. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita dapatkan ketika amal kita berikan kepada manusia. Amal hanya untuk Allah, dan kita hidup memang hanyalah untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah manusia. Semoga itu semua Allah mudahkan bagi kita bersama. Semoga kita sukses dalam beribadah, berpuasa sampai akhir hayat nanti, akhir puasa nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Dalam? Iko HP siapa?